Petualangan kali ini saya mencoba membuat shelter dari bahan dari alam, yaitu dari bambu, untuk membuat rangka bagian bawah dan menggunakan flash sheet. Mencari udang di sungai untuk dimasak, bertahan hidup di hutan hujan sendirian, mencari kayu bakar, membuat perapian, memasak hasil alam. Caraku bertahan hidup di belantara hutan. Selamat menyaksikan. Kali ini saya memasuki pedalaman hutan Gunung Slamet, tepatnya lokasi di tepian sungai. Di lokasi ini banyak pohon bambu, sehingga saya akan berniat membuat shelter di lokasi tempat ini. Lokasi ini adalah hutan bambu, sehingga banyak bambu yang berserakan, memudahkan kita tidak harus menebang. Langsung saja kita potong bambu satu persatu. Pastikan ukurannya sama dengan yang lain. Setelah dipotong, kita kumpulkan bahan-bahan hingga bahan apalagi yang perlu dibutuhkan untuk membuat shelter. Untuk tiang utama saya menggunakan bambu besar yang sudah roboh tapi masih cukup kuat. Langsung saja kita pasang tiang utama. Kenapa saya membuat rangka menggunakan bambu dan agak sedikit tinggi? Karena di lokasi ini banyak binatang buas, karena ini di tepi sungai, banyak kalajengking, kelabang, dan juga ular. Setelah tiang utama terpasang, pastikan ikat dengan kuat. Membelah bambu menjadi dua bagian untuk bagian papan. Selanjutnya, pasang rangka bagian bawah menggunakan bambu yang berukuran cukup panjang. Dan seperti biasa, jangan lupa mengikat dengan kuat menggunakan tali. Tali ini juga terbuat dari bambu yang masih muda. Setelah rangka selesai, mulai pemasangan bagian dasar. Pastikan pasang dengan rapi. Setelah terpasang dengan rapi, lanjutkan dengan pengait biar bambu tidak kemana-mana. Lagi dan lagi
pastikan ikat dengan kuat supaya tempat ini bisa dihuni untuk bermalam. Dan akhirnya rangka bagian bawah pun selesai. Kita lanjut pasang tiang utama untuk pemasangan flysheet. Dengan rangka sederhana kita lanjut pemasangan flysheet. Saya sengaja membuat shelter dengan ukuran tidak terlalu lebar. Yang penting ini cukup untuk bermalam diri sendiri. Dengan cuaca yang mulai sedikit gelap dan perut pun keroncongan, alhamdulillah akhirnya shelter pun selesai dibuat. Saya lanjutkan mencari bahan untuk dimasak hari ini, yaitu mencari udang di sungai. Karena sungai di hutan ini banyak sekali udang, namun udang ini berukuran kecil. Saya pun mencoba menangkap dengan tangan kosong. Banyaknya udang dengan berukuran kecil, saya pun harus sabar menangkap, dan saya pun menggunakan daun berukuran lebar. Saya buat kerucut untuk wadah. Sedikit demi sedikit udang pun berhasil saya tangkap, dan alhamdulillah lumayan buat makan sore. Inilah yang namanya hutan hujan. Baru saja mulai pencarian udang untuk makan sore, akhirnya hujan deras pun datang. Akhirnya saya pun berhenti mencari udang dan saya kembali ke shelter. Dan sedikit rasa lapar, perut keroncongan, saya tahan. Mungkin lanjut setelah hujan reda. Setelah hujan pun reda, saya lanjutkan untuk mencari kayu bakar. Dengan kondisi habis hujan deras sehingga kayu bakar pun semuanya basah. Mudah-mudahan nanti bisa membuat perapian, karena ini satu-satunya cara untuk memasak supaya tidak kelaparan di hutan. Akhirnya kayu bakar pun terkumpul dan cukup untuk memasak hari ini. Saatnya berjuang membuat api dengan kondisi kayu bakar yang basah. Dengan penuh kesabaran, api pun mulai sedikit demi sedikit menyala. Dan inilah perjuangan dikala di hutan, membuat
perapian di musim hujan dengan kayu bakar yang basah itulah hal yang tidak mudah. Api pun menyala, saya lanjutkan memasak dan memotong cabai dan bawang. Untuk cabai, bawang merah, bawang putih maupun garam saya sengaja bawa dari rumah. Langsung saja saya memasak dengan bahan seadanya, sedikit kasih minyak goreng, masukkan semua bahan yang sudah teriris, dan tunggu bumbu sedikit harum. Dan masukkan udang hasil tangkapan tadi. Aroma masakan pun mulai tercium sangat harum, menandakan masakan sudah matang. Akhirnya masakan pun matang, walaupun ini tidak terlalu banyak, tapi ini cukup untuk mengganjal perut sore ini. Sambil makan, tidak berasa bahwa ini cuaca sudah sore hari dan semakin gelap. Dan perjuangan yang sangat melelahkan akhirnya terbayar sudah dengan sajian masak udang hutan yang sangat nikmat. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba mencari ikan yang berada di sungai hutan ini. Setelah selesai menyantap hidangan yang spesial ini, saya lanjut mencuci bahan yang tadi buat memasak. Dan inilah caraku ketika berpetualangan di hutan dan bermalam, kadang sampai beberapa hari dan tidak membawa bekal makanan, memanfaatkan semua yang bisa dimanfaatkan dari alam. Waktu pun tidak berasa, semakin sore saya pun melanjutkan untuk mandi di sungai ini sebelum gelap tiba, karena cuaca di sini semakin hari sore semakin dingin. Makasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Saran dan kritik tulis di kolom komentar. Terima kasih, mudah-mudahan channel ini bermanfaat.